Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas Liga 2 bukan hanya mimpi. Nah, bagaimana ceritanya kok Liga 2 bukan hanya mimpi? Oke, kita saksikan saja bersama. Nah, pertandingan kemarin Persisolo akhirnya kalah dengan Persikabo dengan skor 2-0. Itu adalah pertandingan ketiga bagi Persisolo dan kekalahan ketiga bagi Persisolo di Liga 1. Berarti Persisolo ini tidak pernah menang selama 3 laga. Itu menjadi PR berat ataupun ibaratnya kritikan berat bagi Persisolo. Dua tim lainnya seperti PSS Sleman, PSIS Semarang itu meraih hasil yang menurut pandangan saya pribadi positif lah, atau lumayan. PSS Sleman berhasil menahan imbang Arema di kandangnya. Lalu PSIS Semarang akhirnya menang dengan skor 2-1 kemarin. Di kandang sendiri tapi ya itu hasil yang cukup oke ya bagi saya pribadi untuk kedua tim. Tapi untuk Persisolo ini adalah hasil yang sangat-sangat minor bagi pelatih Jackson F. Tiago. Laga pertama lawan Dewa United sudah kalah di kandang. Laga kedua lawan Persija Jakarta yo kalah. Kuwi tak maklumi sebenarnya. Laga ketiga lawan Persikabo yo kalah meneh. Lah terus piye? Memang pelatih ini tuh sudah saya bilang kemarin, pelatih ini taktiknya itu sudah sangat usang ataupun sudah terbaca oleh lawan, ataupun memang kalau saya melihat di Twitter itu banyak yang mengkritik kalau pelatih ini itu tidak punya strategi, ataupun pelatih ini itu sering memainkan winger, umpan lambung ra jelas dan lain-lain. Yo, memang benar, nyatanya kemarin juga seperti itu. Persisolo memainkan striker sayap. Wah, seperti itu. Yo, permainannya kurang bagus lah, bisa dibilang seperti itu. Persisolo padahal punya gelandang yang menurut pandangan saya itu top. Ibaratnya punya visi yang tinggi seperti Mesindoro, seperti Zanadin. Itu punya visi yang tinggi. Atau yang kemarin baru on fire itu Irfan Bahdim. Itu juga oke loh, diduetkan dengan Mesindoro kemarin saat lawan Persija Jakarta, saat menjadi super sub kemarin. Irfan Bahdim bahkan berhasil mencetak gol. Itu juga oke loh sebenarnya. Setelah Irfan Bahdim masuk ya kemarin mencetak golnya, walaupun yang mencetak gol bukan Bahdim. Nah, tapi memang sangat berpengaruh sekali ketika Irfan Bahdim itu main. Tapi kenapa kemarin itu malah justru Bajuk ki Persisi piye to ki? Dek ini genah ketemu komposisi apik, tapi saat ini starting line up malah aneh-aneh meneh. Starting line up seperti Persis itu bertahan dengan memainkan Hamsa Lestaluhu yang menurut pandangan saya pribadi Bajuk kok malah main ke Hamsa piye to ki? Lah wingi lah Irfan Bahdim apik, ngopo marah dimain ke? Diduetkan gelandang dengan Mesindoro juga terbukti oke setelah menggantikan Zanadin. Nah, seperti itu. Kok mainnya kayak ngono piye to ki aneh. Nah, menurut pendapatmu gimana nih, Cuk? Ya, kita itu mengomentari pertandingan melawan Dewa United dan melawan Persikabo. Kalau soal kalah lawan Persija, ya oke wajar loh. Ora mesok ya arep dituntut diprotes kan ya nggak mungkin. Dari market value-nya saja jelas jauh berbeda. Tapi kalau lawan Persikabo dan Dewa United ini secara market value Persis unggul. Sekuatnya itu sekuat Persis lebih gemuk, tapi karena pelatihnya miskin taktik, jadi ya begitulah. Ini kalau kita lihat di media sosial ada 3 pelatih yang terancam dievaluasi. Yang pertama adalah Coach Rene Albert. Ini sama ini sekuatnya bintang-bintang tapi ya hasilnya zong. Terus ada pelatih Arema, ini juga sama diberi sekuat mewah tapi hasilnya zong. Dan yang ketiga adalah Jackson F. Tiago. Ini ya walaupun itu Persis, kalau kita lihat Persisolo adalah tim promosi, tapi kalau dilihat dari skuadnya ini bukan sekelas tim promosi sebenarnya. Tapi ini tim ya unggulan lah untuk 10 besar. Tapi karena ya itulah padahal kalau kita lihat itu Jackson sudah hampir ya 2 tahun ya. Enggak 2 tahun sih sebenarnya, tahun lalu ketika di Liga 2 Jackson itu sudah jadi manajer Persis. Jadi beliau sangat tahu soal kondisi tim ini. Tapi kenapa hasilnya Persis sangat minor sekali, bahkan ya permainannya amburadul.
Kalau kita lihat perbandingannya itu dengan Persebaya saja, Persebaya itu skuadnya bocah-bocah loh ya, skuadnya memang nggak terkenal, banyak yang nggak terkenal, banyak orbitan, tapi secara permainnya ya bagus, walaupun ya hasilnya kadang menang, kadang kalah, kadang imbang, tapi permainannya bagus. Tapi kalau Persis Solo ini skuadnya gemuk tapi ancur-ancuran lah, kata Coach Justin itu ancur-ancuran, nggak punya visi. Ya betul. Dari segi perkembangan Persis Solo memang bisa dilihat perkembangan untuk tim ya. Untuk tim di luar lapangan itu sangat bagus sekali yang dilakukan oleh manajemen. Itu oke, saya setuju banget oleh manajemen itu. Ibaratkan itu perkembangannya pesat lah. Iso nyusul klub-klub Liga Jiliane. Tapi untuk di dalam lapangan bajik. Wah, Persis Solo ini sepertinya kangen Liga 2 atau bagaimana ya ini ya permainannya. PSIS sih sebenarnya, kalau untuk PSIS Semarang saya pribadi, kalau untuk PSIS Semarang pertandingan kemarin, bahkan pertandingan sebelumnya PSIS Semarang tanpa pelatih pun wes sangar gitu. Pemainnya wes top gitu. Persis Solo ini sangat beda. Bahkan pemainnya itu tergolong menurut pandangan saya pribadi nih, banyak pemain Liga 2 yang dibawa di Liga 1 bahkan, atau pemain Liga 3 dibawa ke Liga 1 yang menurut pandangan saya pribadi ini itu aneh dan lucu gitu. Maksudnya ada skuad bintang dan ada skuad yang jomplang gitu, dan arti seperti itu. Dan bahkan taktik pelatihnya itu juga sangat buruk sekali, bisa dinilai sendiri dari 3 pertandingan. Kita bukan hanya nilai dari 3 pertandingan ya, bahkan seluruh pramusim dan uji coba, bahkan Jackson itu hanya menang 1 kali, itu pun saat lawan Persebaya kemarin diundang. Dan Persebaya, ingat ya, pada saat itu Persebaya bahkan memainkan junior semua. Hanya itu saja kemenangan yang diraih oleh Persis Solo. Selama ini Persis Solo belum pernah menang sama sekali, bahkan imbang, kalah. Dan Liga saat ini setiap minggu Persis Solo pasti kalah. Ini sebuah kritikan besar bagi manajemen Persis Solo. Walaupun manajemen Persis Solo ini bagus ya, tapi ya saya lihat kemarin itu banyak yang muntap juga manajemen Persis Solo. Seperti Mas Kevin juga kemarin kan sempat mengetweet bahwa beliau juga pusing melihat Persis Solo saat ini. Ya sama sebenarnya, memang solusi saat ini yang terbaik memang dari pelatihnya sih. Perombakan dari pelatih menurut pandangan saya pribadi itu adalah solusi yang terbaik saat ini. Kalau untuk merombak pemain itu hal yang sudah tidak mungkin gitu loh. Maksudnya bursa transfer sudah ditutup, jadi ya tidak bisa transfer pemain lagi gitu. Nah, kalau untuk pemain ya kita hanya bisa memaksimalkan bagaimana cerdike pelatih wae engko sing maksimal kayak kuwi piye gitu. Masih ada sisa waktu, masih ada banyak waktu untuk evaluasi. Mumpung ini masih pertandingan ketiga. Ya, saya harap pertandingan besok kan menjadi penentuan ya di Stadion Manahan. Kalau menurut pandangan saya itu menjadi penentuan di Stadion Manahan ya, lawan Persita Tangerang nanti. Walaupun 2 pemain asing Persis Solo saat itu sudah bisa dimainkan, Fernando Rodriguez dan Rio Matsunama ini bisa dimainkan ya, tapi itu menjadi kritikan bagi manajemen nantinya untuk ke depan. Jika pola permainan Persis Solo masih sama seperti itu, ya itu memang harus dikritik besar dan mungkin harus diganti sih. Menurut pandangan saya pribadi sih itu walaupun menang sekalipun toh, kalau pola permainan jelek ya nanti bakal seperti itu terus gitu. Maksudnya itu hanya menang beruntung tapi tidak memainkan sepak bola yang enak dilihat. Padahal sepak bola yang enak dilihat itu yo penak aja ya. Menurut pandanganmu gimana nih? Bisa kamu bandingkan kan dengan PSS Sleman, itu berbeda sekali Persis Solo ini. Kalau PSS Sleman memang wajar sih, dia memang karena pelatihnya juga bagus dan skuadnya mungkin bagus ya. Tapi kalau dibandingkan dengan Persebaya, John, ini memang skuadnya Persebaya itu jomplang banget tuh loh. Tapi yo permainannya beda banget tuh loh. Ini memang pelatihnya yang bagus. Gini, rumus untuk mengkritik pelatih itu sebenarnya simple. Itu mungkin banyak yang sudah tahu lah. Ketika pelatih itu diberi skuad yang bagus tapi hasilnya nggak bagus, ya itu pelatihnya perlu dikritik. Tapi kalau pelatih itu diberi skuad ya ala kadarnya tapi bisa memainkan pola permainan yang bagus bahkan menang, itu luar biasa. Itu kan sebenarnya teori simple sih untuk mengkritik pelatih. Kasus Jackson ini dia diberi materi pemain bagus loh, John. Kalau ada yang ngomong skuad Persis itu jelek, nggak ada.
skuad Persis itu bagus. Lihat aja ada pemain-pemain bahkan dari cadangan aja bagus loh. Ferdinand Sinaga. Ini pemain intinya pemain inti ada Irfan Bahdim, Ferdinand Sinaga, ada Samsul Arif, Zanadin, Andri Ibo, Fabiano. Ini sekuatnya apik-apik itu John. Itu banding karo Persebaya ya ora ana apa-apane no. Lho. Kowe ngerti Persebaya sing sekuatnya bara kowe akeh sing ora ngerti kok lho. Paling aku ngerti nih Gorito, ya kuwi tok paling ngono. Liyane ra terkenal lho lho. Tapi yang Persis gak kabeh wong ngerti Ferdinand siapa. Samsul Arif sapa, Irfan Bahdim sapa, Fabiano sapa, Jamie sapa dan lain-lain. Ya betul. Nah, saya juga heran terhadap taktik Coach Jackson sendiri ini. Kenapa ya? Padahal Irfan Bahdim sedang on fire kemarin pada saat lawan Persija dimainkan. Malah pertandingan ini nggak dimainkan. Wah, ini gitu Ki. Aneh sebenarnya menurut pandangan saya pribadi. Malah memainkan Hamzah Lestaluhu yang jelas-jelas pemain ini memang belum terbukti gitu. Makanya kok mah dimain ke gitu. Wah, aneh. Sebenarnya memang aneh sih menurut pandangan saya pribadi. Nah, mungkin itu dulu saja perbincangan kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.